Jadi analisis sentimen ini ya sebetulnya merupakan salah satu jenis dari analisis teks ya. Jadi analisis berbasis teks. Kita sudah pernah pelajari ya tentang jenis data ya teman-teman ya. Atau tipe data. Ya, jadi data itu ada yang bentuknya apa namanya? Bisa numerik ya, angka gitu. Ada bisa berbentuk teks, ya enggak? Ya kan? Bisa berbentuk apa lagi? Audio ya, bisa berbentuk video ya. Apalagi. Nah, ini yang teman-teman sering dengar istilah natural language processing NLP ya. Nah, itu terkait dengan apa? Dengan natural language. Jadi bahasa-bahasa alami. Bahasa alami itu ya bahasa yang digunakan oleh manusia ya. Bahasa yang digunakan manusia itu apa? Ya bisa dalam bentuk suara ya seperti seperti kata-kata nih kita bahasa ucapan ya, lisan. Ini kan bahasa alami ya enggak? Ya kan digunakan oleh manusia gitu. Atau tulisan ya kan? Ada lisan dengan suara ya enggak? Ada tulisan kan dalam bentuk teks nih yang kita gunakan misalnya dengan chat ya atau kita menuliskan pesan gitu. Itu adalah bentuk contoh-contoh bahasa alami. Nah, data dalam bentuk teks ini, teman-teman ya, kalau kemarin sebelumnya kita kan datanya hampir semua ya yang kita gunakan, yang kita analisis ya, itu adalah data dalam bentuk angka ya nggak? Numerik kan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk belajar bagaimana menganalisis data dalam bentuk teks gitu ya. Nah, salah satu jenis dari teks itu ya adalah teks yang mengandung unsur perasaan lah gitu ya atau emosi. Nah, disebut dengan sentimen ya. Jadi kita akan menganalisis sentimen, maksudnya adalah apa namanya itu? Di sini disebutnya polaritas emosi gitu ya. Nah, jadi nanti dari teks itu nanti kita akan analisis ya, bagaimana polaritas emosinya ya atau sentimennya. Ya dia bisa berbentuk atau bersifat positif ya, bisa negatif atau netral gitu. Umumnya dibagi menjadi 3 seperti ini ya. Jadi polaritas emosi atau sentimen ya bisa positif, negatif atau netral itu terkandung di dalam teks tersebut gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa ya teks-teks ini. Ya, teman-teman nanti akan sekarang aja mungkin sudah bisa menebak ya teksnya mungkin ya seperti apa namanya opini ya enggak atau apa komentar ya kan di medsos misalnya atau di review terhadap suatu produk atau jasa kan gitu. Ya, nah biasanya data teks ini bentuknya tidak terstruktur ya. Kan kemarin kita di awal-awal sudah belajar juga ya jenis-jenis data. Ada yang terstruktur, ada yang semi terstruktur, ada yang tidak terstruktur ya. Nah, ini teks ini termasuk yang tidak terstruktur ya. Oleh karena itu kalau ingin dianalisis dengan baik ya, dengan mudah, kita harus ubah menjadi data yang terstruktur. Nah, data yang terstruktur itu biasanya dalam bentuk angka ya. Angka. Makanya nanti kan diubah nih. Ya, data teks itu ke dalam bentuk angka. Nah, analisis sentimen atau analisis data berbasis teks ini ya, teman-teman. Ini nanti kegunaannya atau penerapannya diantaranya apa? Untuk menganalisis ulasan kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan industri gitu ya. Jadi teman-teman sudah biasa lah ya ini ya, apa namanya, mungkin sudah berpengalaman ya, sudah melakukan itu. Misalnya terutama kalau kita menggunakan platform digital ya enggak, ya kan? Teman-teman misalnya menggunakan apa, e-commerce gitu ya, e-commerce ya, apapun itu platformnya kan, Anda misalnya beli gitu ya, belanja, beli produk gitu ya. Nah kemudian terjadi transaksi ya kan? Barangnya Anda beli gitu kan, kemudian Anda lakukan pembayaran, bisa barangnya dikirim ya, atau misalnya sistem yang cash on delivery ya, COD, ya apapun lah ceritanya. Kemudian barang itu Anda terima kan, Anda buka gitu ya, kemudian Anda cek gitu kan ya, dilihat. Nah kalau Anda puas, ya Anda bisa jadi kan memberikan rating atau review ya terhadap produk itu ya, bisa dengan rating saja ya, dengan angka, atau bisa juga ada ulasannya nggak? Misalnya barangnya sudah diterima sesuai dengan spek gitu ya, ya pelayanan apa namanya, waktu pengiriman 1 hari atau 2 hari ya, cukup memuaskan atau sangat memuaskan. Itu kan ulasan ya nggak? Ya kan? Atau Anda mengunjungi suatu restoran gitu ya, atau misalnya apa ya, kafe gitu. Nah, kemudian Anda bisa jadi Anda yang melakukannya secara mandiri atau Anda diminta ya nggak oleh oleh si owner misalnya atau si apa namanya itu staff di restoran itu gitu ya, atau customer service-nya gitu ya. Anda diminta untuk mengulas restoran tersebut gitu ya. Itu kan biasa ya.
Ya, sebagai contoh misalnya kita lihat aja sekarang ya contoh realnya lah. Realnya misalnya kita cari yang favorit di Bandung gitu ya, warung, wah itu langsung warung Bu Imas tuh ya, warung Ibu Imas Bandung. Tuh kan? Ya. Pasti teman-teman sudah pada ke sini ya. Ya, sudah ya. Nah, kan biasa suka ada di tuh ulasan review dari sini tuh ya. Tuh ada reviewan di sini ya. Ada reviewan di sini tuh. Nah, ini komentar atau opini ya. Opini ya. Komentar, opini, ulasan itu merupakan sentimen ya, teman-teman ya. Itu ini sentimen terhadap warung tersebut ya, secara umum ini sudah ada nih ada yang menganalisis kemudian dikasih rating 4,5. Nah, ini kan sebetulnya dia sudah melakukan analisis sentimen yang kita sedang pelajari sekarang ya, teman-teman ya. Jadi dia sudah menganalisis ya dari sekian banyak teks yang ada di sini ya. Apalagi di sini ada pilihan untuk merating ya secara apa namanya itu ya bisa dibilang mungkin numerik ini ya, kuantitatif. Ya kan dikasih bintang 5 paling tinggi gitu ya. Ini langsung aja kan dia buat rata-ratanya aja kan di situ. Itu kan semuanya dikasih bintang-bintang. Ya, nah mungkin ini nilai yang di atas ini yang 4,5 itu berdasarkan nilai bintang rating ini yang diberikan oleh masing-masing ini ya. Tapi yang teksnya mungkin belum dianalisis nih, ya bisa jadi begitu. Ya, nah ini kan ini teks ini informasi ya, teman-teman ya, atau data lah, data belum jadi informasi, ini data ya, data yang bisa kita proses, yang bisa kita analisis dan berguna ya nggak, bisa menjadi insight ya, memberikan insight, wawasan. Buat siapa? Buat ya terutama sekali di sini adalah ownernya ya, pemilik dari warung nasi ini gitu ya, untuk nanti dia apa? Melakukan evaluasi ya nggak? Nah, seperti kata-kata di sini misalnya ternyata lokasinya nggak hanya di satu tempat, sebetulnya masih di tempat yang sama tapi beda ruko dan betul-betul ramai banget. Nah, ini apakah ini data yang berguna nggak gitu ya untuk diolah jadi informasi? Terus di bawahnya, menurutku rasanya lumayan ya kan? Nah ini sentimen ya, ini cenderung ke positif ya, meskipun secara nilainya ya kita nggak tahu nih berapa. Seperti masakan Sunda pada umumnya, enaknya free lalapan dan sambal yang bisa kita ambil sesukanya di meja kan. Nah ini sentimen ya teman-teman, cenderung ke positif. Terus begitu ya, mungkin ada juga yang negatif ya di bawah. Ya, nah kalau oh bukan, ini kurang lengkap misalnya kalau nggak datang ya. Ada yang pilih lagi. Ya contoh itu ya, eh hampir semua positif ya saya lihat ya. Enak banget, sedap ya. Jadi hampir hampir semua positif ya. Belum ada yang kita jumpai yang reviewannya negatif. Oh ada nih, ada nih. Ya, ngasih bintang 3. Rasa masakan biasa saja, harga mahal, antri banget. Nah ini sudah cenderung negatif ya, itu reviewannya. Ya, begitu. Mana lagi nih yang cenderung ya mirip-mirip kayak warung nasi gini ya. Teman-teman tahu nggak yang lain apa misalnya di Bandung? Ini warung nasi ya, bisa kita cari warung nasi. Ini ada WH nih katanya. Ya, misal lagi di sini kita lihat. Ya ini ada analisis, ada reviewannya. Jadi kita punya sumber data nih. Ya kalau teman-teman bisa mau melakukan penelitian nanti ya bisa nih. Ada data-data tersedia di sini. Ya misalnya buat tugas akhir skripsi ya. Anda lakukan analisis sentimen ya terhadap misalnya produk. Nah di sini contohnya di sini produknya adalah makanan ya di warung nasi Ibu EH, kan? Ini yang pertama positif kayaknya ya. Yang kedua juga cenderung positif. Nah ini cenderung negatif nih ya. Menurut saya overrated dan overexposure. Oke, para pegawai, pengelola dan pemilik tampak kewalahan melayani. Cenderung ke pelayanannya mungkin dia kurang puas ya. Harganya mahal tuh kan. Harganya mahal. Ada yang jawab nih respon dari ownernya ya. Ada yang jawab. Tuh lagi harganya lumayan mahal tuh kan. Ini kan banyak yang komen seperti itu. Bukan sama semua. Makanannya biasa aja, tapi harganya menurutku terlalu mahal kan gitu ya. Komenan. Nah gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh dari apa? Contoh dari data yang berbasis teks gitu ya. Nah, di situ ada ulasan kepuasan tadi contohnya begitu ya. Nah, bisa juga apa namanya sentimen itu ya bukan hanya terhadap produk atau layanan industri atau layanan publik ya seperti di kantor-kantor pemerintahan ya pelayanan-pelayanan publik ya di kelurahan, kecamatan atau layanan kesehatan misalnya di puskesmas, di rumah sakit ya di mana kan kita bisa menjumpai itu ulasan kepuasan pelanggan ya. Nah bisa juga
kebijakan operasional gitu ya di kampus gitu. Itu adalah apa namanya, kalau ada ulasan ya, ada misalnya eh, apa ya, biasanya kalau di mungkin di organisasi kampus ada tuh ya, ada media yang menyuarakan gitu ya suara mahasiswa misalnya terkait dengan apapun yang ada di kampus, kebijakan yang ada di kampus gitu ya. Bisa jadi ditempel tuh dalam bentuk poster gitu ya, di yang mananya, di mading misalnya gitu ya, atau di mana lah, atau dalam bentuk selebaran gitu. Nah, itu kan sentimen gitu ya. Misalnya apa tuh, ada waktu itu ingat nggak yang kenaikan UKT ingat? Ya kan, kebijakan kenaikan UKT misalnya itu, uang kuliah tunggal kan. Kan kalau tidak setuju kan bisa aja kan terjadi sebuah apa namanya, ya ekspresi ketidakpuasan ya kan, bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk demo kan. Kalau demo kan dalam bentuk di video kan, berarti datanya tidak teks ya, itu datanya data audio visual ya, atau video saja kalau tidak ada suaranya. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau teks ya mungkin apa namanya, ada polling gitu ya, atau ada poster gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah sentimen ya terhadap kebijakan yang ada di kampus misalnya gitu. Nah, kemudian ada juga di sini nggak ada negara ya. Kalau di negara mungkin ya teman-teman lihat di medsosnya nggak, bagaimana adanya sentimen dari para netizen nih nggak terhadap kejadian-kejadian yang terkait dengan kehidupan bernegara gitu ya. Misalnya tentang apa? Yang terbaru tentang apa, teman-teman? Yang lagi rame. Dulu misalnya vonis vonis terhadap terdakwa kasus timah ya nggak? Yang korupsi timah yang berapa ratus triliun kan? Itu cuma dihukum ya 5 tahun atau 4 tahun saya lupa ya. Itu kan rame ya nggak netizen kan? Di berbagai platform medsos banyak sekali kan opini dari netizen. Nah, itu adalah sentimen ya teman-teman ya. Dimana itu kebanyakan negatif kan sentimennya. Ya, nah itu contoh dari sentimen terhadap kebijakan. Ya, kemudian opini konsumen terhadap apapun itu ya, banyak lah tadi sudah sebagian kita bahas. Strategis, keputusan strategis yang bisa di perusahaan, bisa di kampus, bisa di negara gitu ya. Seperti misalnya kalau keputusan strategis itu seperti kalau konteksnya negara ya, bergabungnya Indonesia ke BRICS gitu kan. Nah, itu kan teman-teman bisa lihat kan berbagai pendapat yang berseliweran di medsos lah gitu. Ya. Atau misalnya keputusan strategis apa namanya? Apa tuh namanya tuh yang tutupnya Ace Hardware ya nggak? Ace Hardware sudah nggak ada kan sekarang kan? Udah diganti ya? Diganti apa namanya? Saya lupa. Nah, kan penutupan perusahaan gitu. Untuk mengelola umpan balik produk gitu ya, feedback ya kan terhadap produk atau terhadap sebuah acara kan, kadang-kadang suka ada kalau teman-teman misalnya ikut acara training, webinar gitu ya, atau pelatihan training apa namanya itu, apa namanya, pelatihan itu ya yang workshop gitu ya, workshop. Nah, itu biasanya suka ada kan umpan balik ya nggak, teman-teman dikasih bisa dalam bentuk digital atau tertulis, maksudnya paper base gitu ya. Paper base Anda dikasih apa namanya tuh kertas gitu ya, di mana di dalamnya isinya adalah tentang feedback, bagaimana tentang misalnya ketepatan waktu ya, tentang makanan yang disajikan, tentang materi gitu, tentang narasumber dan sebagainya kan. Nah, itu umpan balik. Nah, itu kan biasa Anda mengisi kan di situ kan, ya kan, seperti kuesioner lah gitu. Nah, isinya itu kan teks kan kebanyakan gitu, jadi data teks. Nah, data teks ini bisa Anda olah ya dan dianalisis. Oke. Untuk apa? Untuk bisa Anda menemukan informasi yang diubah menjadi informasi atau menjadi alat pendukung untuk melakukan apa? Evaluasi, pengambilan keputusan dan sebagainya gitu ya. Begitu ya. Jadi prinsipnya adalah kita menganalisis data dalam bentuk teks gitu ya. Nah, langkah-langkah dari analisis sentimen, oke. Tadi sentimen sudah kita pahami ya. Polaritas emosi ya, bisa positif, negatif atau netral ya. Nah, ya langkah-langkahnya sebenarnya sama dengan analisis yang bukan teks ya, analisis yang numerik yang seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Jadi secara sederhana sebetulnya ringkasnya ada 4 langkah ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama pengumpulan data ya, data collection. Nah, kita menggunakan data teks dari sumber mana ya? Bisa dari media sosial misalnya gitu ya. Atau dari hasil survei ya dengan penyebaran kuesioner misalnya. Atau dari ulasan produk gitu ya. Seperti tadi ya yang sudah kita lihat dari 2 warung nasi tadi ya. Nah, itu kan menjadi sumber data ya. Data berupa teks tadi bisa kita ambil ya, kita kumpulkan. Oke, setelah itu kemudian kita lakukan pre-processing data ya. Seperti yang pernah dipelajari sebelumnya, jadi di situ kita membersihkan data teks ya. Kita bersihkan dari apa? Dari misalnya
kalau dulu kan ada istilah missing value ya. Nah, kalau di data teks itu misalnya kita menghapus tanda baca, ya tanda baca tidak begitu penting misalnya gitu ya. Kemudian stop words. Jadi stop words itu maksudnya di sini adalah kata-kata yang sudah umum gitu ya. Jadi tidak ada fungsinya tetapi tidak terlalu berguna untuk kita analisis gitu. Contohnya apa? Eh, kalau kita menemukan ada kata-kata misalnya ya, eh, makanannya enak gitu ya. Nah, nyahnya itu mungkin tidak perlu ya, makanan enak gitu ya. Atau eh, hanya saja harganya yang mahal gitu ya. Nah, ya kan? Hanya dan hanya itu tidak perlu, ya kan? Harganya yang mahal. Nah, nya sama yang itu nggak perlu juga, teman-teman ya. Jadi nanti itu ada stop words, jadi ada kata-kata yang kita eh, buang lah, di remove ya, dan namanya itu words removal gitu ya. Nah, atau tidak ada yang masuk ke stop words list, ada yang ke stop list, ada yang ke satu lagi itu apa namanya itu kita simpan ya, ada sebagian kita simpan, ada yang kita buang gitu nanti ya. Gitu. Nah, itu contohnya. Jadi kita hanya butuh data apa? Data misalnya harga harga mahal gitu kan. Itu kan intinya gitu kan. Atau misalnya antriannya lama, ya kan? Ya sudah antrian lama kan cukup ya nggak? Nah, itu kayak gitu-gitu namanya pre-processing atau membersihkan data teks. Kalau yang di apa namanya yang di numerik itu kemarin kita kan sudah belajar ya ada misalnya membuang data yang nggak lengkap atau melengkapkan ya imputasi ya namanya. Sudah kita pelajari. Melengkapi data yang nggak lengkap misalnya gitu ya. Nah, selain stop words ya, apa namanya, tanda baca ya. Nah, mungkin ada juga typo-typo ya. Typo-typo itu kita betulin juga gitu ya, typonya. Nah, itu namanya pre-processing data ya. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah pemodelan sentimen. Nah, jadi baru kita lakukan modeling ya kan. Kan kalau teman-teman lihat itu kan kita ingin tahu si teks itu mengandung sentimen positif, negatif, netral, berarti kan itu tasknya atau tugas dari si model itu adalah melakukan klasifikasi ya nggak? Klasifikasi sentimen gitu kan. Jadi kita mencari atau menggunakan teknik berbasis kamus gitu ya, misalnya gitu ya, lexicon base atau machine learning. Jadi misalnya menggunakan tadi task untuk klasifikasi gitu ya. Kita cari algoritma klasifikasi teks gitu ya. Teks processing kan, text classification gitu ya. Nanti contohnya apa? Contohnya text blob yang nanti kita akan pelajari di sini ya. Ini text blob. Itu adalah library ya, di mana di dalamnya mengandung algoritma untuk klasifikasi teks ya, gitu. Oke, kemudian yang terakhir kita melakukan evaluasi, ya mengukur performa dari model, akurasinya, ketepatan di dalam dia melakukan apa namanya, misalnya ya klasifikasi gitu ya, termasuk F1 score juga ya dalam melakukan tugas dari tadi ya klasifikasi ya. Kemudian apa kalau dia menggunakan machine learning berarti kan nanti ada jadi ini secara keseluruhan merupakan metrik untuk evaluasi kinerja si model ya, model sentimen yang kita gunakan gitu ya. Baik ya. Nah, salah satu model sentimen yang umum digunakan ya itu di Python ya. Ada yang namanya library TextBlob nih ya. Jadi dia merupakan salah satu library pada Python ya yang digunakan untuk memproses data tekstual ya, data teks. Oke. Di sini ada kata API, jadi dia menyediakan API, Application Programming Interface ya, jadi antarmuka untuk memproses, memprogram aplikasi gitu ya. Nah, bagaimana nanti tugas klasifikasi ya, yang dari bahasa alami nih, Natural Language Processing ya, itu bisa dilakukan. Ya. Jadi di dalam Python itu nanti si TextBlob akan melakukan tugas ya, task, yaitu klasifikasi ya, dari bahasa alami. Nah, bahasa alaminya adalah teks di sini. Ya kan tadi saya sudah singgung kan, bahasa alami itu bisa teks, bisa audio ya, bisa apalagi video ya, bisa gabungan audio video gitu. Ya. Pokoknya bahasa yang alami digunakan oleh manusia. Lisan dan tulisan gitu ya. Dan juga ya gambar ya, manusia juga biasa ya menggunakan data video, audio gitu ya. Nah, di dalam model TextBlob ya, teman-teman ya. Nah, itu nanti si model itu akan mengeluarkan atau menghasilkan dua output ya di situ, dua skor, dua parameter, maaf ya, dua parameter. Yaitu polarity dan subjectivity. Apa itu polarity dan subjectivity akan kita bahas ya. Nah,
Jadi yang pertama kita lihat dulu apa itu polarity, ya, polaritas. Nah, polaritas itu adalah menunjukkan seberapa positif atau seberapa negatif dan seberapa netral, ya, suatu teks. Ya, nah sini nilainya kalau positif polaritinya lebih besar dari 0 ya. Kalau negatif polaritinya skornya kurang dari 0. Ya, kalau netral polaritinya sama dengan 0 gitu ya. Jadi rentang nilainya antara -1 hingga 1 ya, -1 hingga 1. Kalau -1 berarti sangat negatif polaritinya ya. Polarity ini bagian dari sentimen tadi, ada polarity, ada subjektif. Jadi nilai emosinya lah ya gitu. Ya kalau -1 sangat negatif, kalau 1 sangat positif ya. Berarti kalau 0,5 ya cukup positif ya. Kalau minus 0,5 cukup negatif misalnya gitu ya. Kalau -1 berarti minus 0,1 gitu ya misalnya. Ya, berarti kan negatif tapi kecil lah gitu nilainya ya. Gitu ya. Kalau 0,1 berarti kan positif tetapi hampir mendekati ke netral, jadi positifnya kecil nilainya. Ya, contoh nih teman-teman, kita lihat nih contohnya. Kalau ada teks ya, ini bahasa Inggris nih. Saya menggunakan model yang bahasa Inggris karena eh, saya tadi udah nyoba yang bahasa Indonesia tapi hasilnya nggak kurang bagus ya hasil dari klasifikasinya. Jadi algoritma yang Indonesia itu namanya sastrawi ya. Kalau kita kan ini pakai TextBlab, nanti ada yang namanya sastrawi. Ya, namanya library sastrawi, di dalamnya adalah algoritma untuk mengklasifikasikan atau menganalisis sentimen teks bahasa Indonesia ya, tetapi saya sudah coba hasilnya kurang memuaskan ya. Jadi sebagai contoh kita pakai dulu yang bahasa Inggris teksnya. Nah, ini pakai yang TextBlab ya, dia pakai model naive Bayes analyzer ya. Jadi bagian dari NLP ya, NLP ini. Dan lumayan ini sangat terpakai ya dalam analisis sentimen gitu. Populer lah. Nah, kita lihat contoh untuk polarity tadi ya. Jadi misalnya ada teks dalam bahasa Inggris, this movie is fantastic gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan maknanya kan positif ya. Nah, polarity-nya nih, ya kan hasil dari analisis pakai TextBlab itu nilainya 0,9. Jadi positif tinggi ya. Mungkin kalau ada this movie is very fantastic mungkin bisa jadi 1 nilainya, bisa jadi. Gitu ya. Nah, ini polarity. Jadi polarity-nya positif tinggi ya kategorinya nih, kategori nilainya atau skornya. Nah, kemudian teks yang kedua, ada teks I hate this product gitu ya. I hate this product. Nah, ini ya. Ternyata dianalisis oleh TextBlab itu dia polarity-nya, skor polarity-nya itu minus 0,8 ya. Negatif tinggi. Ya. Gitu. Kemudian untuk yang teks yang ketiga, contoh yang ketiga adalah tentang cuaca nih. The weather is okay today gitu ya. Nah, ini polarity skornya itu 0,1. Cenderung ke netral ya. Jadi positif rendah mendekati netral gitu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Sekali lagi tadi ya, jadi data teks itu akan diubah menjadi data numerik, ya menjadi nilai numerik. Nah, ini kan nilai numeriknya nih. Ya minus 0,9, minus 0,8 gitu ya. Ini numerik nih. Float ya bentuknya desimal. Oke, kemudian skor yang kedua nih dari sentimen itu ada yang disebut dengan parameter subjectivity, ya. Nah, subjectivity itu artinya apa, teman-teman? Artinya adalah ya untuk mengukur seberapa subjektif atau objektif suatu teks, ya. Tahu ya bedanya ya subjektif sama objektif kan? Tahu ya? Jadi subjektif itu sangat tergantung pada penilaian pribadi ya. Gitu. Kalau objektif ini tidak tidak ada unsur penilaian pribadi ya. Gitu. Jadi dia apa adanya gitu. Nah kita lihat contohnya teman-teman di sini. Oh ya untuk rentang nilainya, nah ini lebih ke probabilitas ya. Jadi rentang nilainya itu nilainya berkisar dari 0 hingga 1. Jadi konsep probabilitas ya, peluang gitu. Jadi kalau 0 dia sangat objektif ya berdasarkan fakta. Kalau 1 sangat subjektif berdasarkan opini atau perasaan dari si penilainya ya. Evaluatornya nih siapa yang memberikan opini gitu. Nah, di sini contohnya. Contoh ya. Contoh ada teks this is the best day ever gitu ya. Ini dalam pandangan dia kan jelasnya gitu kan. Makanya di sini subjektivitinya sangat tinggi, 1 nih, sempurna ya 1. Sangat subjektif berdasarkan emosi dari si yang ngucapin itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, the weather is okay today. Nah, kan ada tadi di atas juga sama ya.
Polaritinya kan 0,1, positif rendah, tetapi secara subjectivity dia 0,5 ya. 0,5 nilainya. Jadi kalau weather is okay today ya, cuacanya oke lah ya hari ini gitu. Cuacanya lumayan bisa gitu ya. Cuacanya bagus hari ini kita bisa jadi gitu ya. Nah, ini campuran antara opini dan fakta ya. Jadi si algoritma ini dia menilainya begitu ya, dia menilainya subjektivitinya setengah gitu. Ya. Jadi setengah itu eh, campuran antara opini dan fakta, antara apa namanya subjektivitas dan fakta itu objektivitas gitu ya. Jadi tengah-tengah lah, ya. Tengah-tengah dia. Sangat subjektif tidak, ya, sangat objektif pun tidak. Jadi tengah-tengah. Oke. Nah, tapi ada teks yang ketiga, teman-teman ya. Teks yang ketiga ini, lihat nih. Water boils at 100 degrees Celsius. Ya enggak? Apa artinya? Pada suhu 100 derajat. Ya, ya. Mendidih. Artinya air mendidih pada suhu atau temperatur 100 derajat Celcius ya. Si algoritmanya dia menilai skor subjektivitasnya 0. Tidak ada subjektivitas sama sekali di situ. Sangat objektif, fakta ilmiah ya. Karena memang ini adalah fakta ya, nggak ada apa namanya itu subjektivitas siapapun si penilainya, dia tidak ada unsur emosinya ya nggak ada kan, ini fakta ilmiah seperti itu.